Tulungan, tulungan kuring, pangbebaskeun, panglepaskeun, kuring kasiksa, nyeri, nyeri. Cerita ini berawal di sebuah kampung yang jauh dari keramaian kota. Kampung itu cukup nyaman. Orang-orang yang tinggal di sana sangat ramah. Sehingga Ratna merasa betah bekerja sebagai guru yang baru 1 minggu mengajar di sekolah dasar di kampung itu. Dia baru saja diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di kampung itu jauh dari kota tempat tinggalnya. Ratna mengajar di sekolah dasar negeri. Berangkat pagi, pulang sekitar jam 2 siang. Selama di kampung, dia tinggal di rumah dinas yang tak jauh dari sekolah tempat dia mengajar. Di rumah dinas, Ratna ditemani Muti, juga sama-sama guru. Hanya saja, Muti sudah 3 bulan tinggal di sana. 1 bulan sudah Ratna mengajar. Semuanya tampak normal saja. Hingga suatu pagi di sekolahnya geger karena salah satu muridnya menemukan mayat tergeletak tertelungkup di belakang sekolah dekat sumur sekolahan. Tak lama polisi datang setelah mendapat laporan dari Pak Kandi, kepala sekolah negeri. Diikuti oleh warga yang berdatangan. Ratna dan Muti pun ikut menyaksikan penemuan mayat itu. Saat diperiksa oleh polisi dan dibalikan tubuhnya, semua warga kaget karena mayat itu adalah mayat Kang Barna yang dikenal oleh warga seorang dukun di kampung itu. Kang Barna ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya dan wajahnya pun sobek seperti terkena bacokan senjata tajam. Dengan kejadian itu, sekolah memulangkan murid-murid. Mayat Kang Barna pun dibawa ambulans oleh polisi dan kabarnya sore harinya mayat Kang Barna dikubur di pemakaman kampung. Malam hari, kampung itu tampak sepi. Tak ada seorang pun yang berani keluar malam-malam, apalagi sendirian. Setiap malamnya, kini suasana di kampung itu menjadi mencekam, seperti tidak ada kehidupan. Mereka menjadi ketakutan dengan kematian Kang Barna yang tak wajar. Kini, banyak warga yang mengaku bertemu hantu Kang Barna yang berwujud pocong. Hingga banyak warga jika kemalaman di jalan, mereka tidak berani pulang. Mereka lebih memilih menginap di rumah saudaranya ataupun temannya yang berbeda kampung daripada harus memaksakan pulang bertemu dengan pocong Kang Barna. Sebulan sudah kematian Kang Barna. Selama sebulan itu, polisi sering datang ke sekolah di mana Ratna mengajar untuk mencari informasi. Namun, polisi belum juga bisa memecahkan kasus kematian Kang Barna. Kini, penampakan hantu pocong Kang Barna santer dibicarakan oleh penduduk kampung di sana. Sampai-sampai kabar itu terdengar oleh Ratna. Namun, Ratna tampak biasa saja. Dia tidak terlalu percaya dengan kabar yang didengarnya itu.
Hingga suatu malam, Ratna saat itu belum tertidur karena harus memeriksa hasil ulangan murid-muridnya. Sementara Muti, temannya, sudah terlelap tidur. Asik Ratna memeriksa hasil ulangan, tiba-tiba saja dari luar terdengar suara laki-laki berteriak ketakutan dan meminta tolong. Dengan segera, Ratna pun mengintip dari balik jendela. Terlihat seorang laki-laki berlari pontang-panting, diikuti oleh sosok pocong di belakangnya. Ratna yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, kini dia hanya bisa menelan ludah dan juga merasa ketakutan. Ratna segera membereskan kertas di mejanya dan segera tidur. Tak lama, Ratna pun tertidur. Dia pun bermimpi. Dalam mimpinya itu, Ratna diperlihatkan suatu kejadian yang mengerikan. Dia melihat seorang laki-laki penuh luka di tubuhnya, sedang berkelahi melawan sosok besar berbulu dengan kuku-kukunya yang tajam. Akhirnya, laki-laki itu tertelungkup, tergeletak di dekat sumur. Setelah terkena pukulan dan cakaran sosok besar berbulu tepat di bagian wajahnya. Laki-laki yang tertelungkup dekat sumur dalam mimpinya itu sama persis seperti yang Ratna lihat saat melihat mayatnya Kang Barna. Seketika itu juga Ratna terbangun dari tidurnya sambil terengah-engah. Esok harinya, ketika Ratna mau berangkat ke sekolah, badan Ratna terasa demam dan wajahnya pucat. Muti yang melihatnya menyuruh Ratna jangan pergi ke sekolah, agar dia istirahat saja di rumah. Ratna menurut apa yang dikatakan Muti. Dia segera masuk kamar dan kembali tidur untuk beristirahat. Malam harinya, Ratna pun sudah membaik. Setelah sore hari, dia minum obat yang diberikan oleh Muti. Hanya saja karena Ratna seharian tidur, malamnya kini dia tidak bisa tidur lagi. Hingga sekitar jam 11 malam, saat Muti sudah terlelap tidur, tiba-tiba saja terdengar oleh Ratna ketukan pintu dari luar. Dengan mengendap-endap, Ratna keluar dari kamarnya. Tiba-tiba tercium bau kemenyan. Suara ketukan pintu semakin jelas terdengar. Pelan-pelan dia melangkah, memberanikan diri membukakan pintu. Saat pintu terbuka, tiba-tiba saja di hadapan Ratna berdiri sosok pocong Kang Barna dengan wajah yang sobek penuh luka tak karuan. Ratna yang gemetaran, bulu kuduk yang merinding ketakutan, hendak berteriak. Namun mulut Ratna seakan terkunci. Keringat dingin kini mengucur di seluruh badannya. Tatapan Ratna tak lepas dari sosok pocong di hadapannya. Dan seketika itu juga pocong itu berkata pada Ratna, "Tulungan, tulungan kuring, pangbebaskeun."
panglepaskeun, kuring kasiksa, nyeri, nyeri, pangnyampurnakeun awak kuring, tulungan, tulungan, eueuh jalma nu daek nulungan kuring, tulungan, tulungan. Seketika itu juga sosok pocong itu menghilang dari hadapan Ratna. Ratna yang sangat ketakutan kini tiba-tiba bisa menjerit dengan jeritan yang keras. Muti terbangun dan menghampiri Ratna yang berdiri depan pintu yang terbuka. Jeritan Ratna pun terdengar oleh beberapa warga yang sedang ronda, hingga mereka pun segera menghampiri Ratna dan Muti. Setelah Ratna melihat beberapa warga berkumpul di hadapannya, tiba-tiba Ratna pingsan tak sadarkan diri. Tak lama setelah dibantu warga, Ratna kembali tersadar. Saat itu, selain ada beberapa warga, kini hadir juga Pak RT dan Pak Kandi, kepala sekolah negeri di sana. Setelah Ratna tersadar, dia memberanikan diri menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita Ratna, juga santer cerita penampakan pocong Kang Barna yang dialami oleh warga kampung, Pak RT dan Pak Kandi segera menghubungi keluarganya Kang Barna. Ketika di rumah Kang Barna, ternyata hanya ada Suryani, istrinya. Pak RT segera menceritakan kejadian di kampungnya dan meminta izin kepada Suryani untuk membongkar kembali makam Kang Barna untuk meyakinkan dengan penampakan pocong Kang Barna yang selalu minta tolong pada warga agar disempurnakan. Setelah melewati obrolan yang alot, akhirnya Suryani, istrinya Kang Barna, mengizinkan warga untuk membongkar makam suaminya itu. Esok harinya, pagi-pagi sekitar jam 8, warga sudah berkumpul di depan makam Kang Barna yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Saat itu Ratna ikut menyaksikan. Tak menunggu lama, beberapa warga segera menggali kembali makam Kang Barna. Setelah makam berhasil dibongkar, terlihat jenazah Kang Barna, dan anehnya jenazahnya masih utuh. Namun di bagian perutnya terlihat benjolan yang tertutup kain kafan. Saat dibuka oleh Ustadz Sahroni, ternyata di atas perutnya ada kendi berisikan 5 tusuk sate di dalamnya. Akhirnya segera Ustadz Sahroni mengambil kendi itu, lalu menyempurnakan kembali jenazah Kang Barna. Setelah makamnya dirapikan kembali, Ustadz Sahroni sambil memegang kendi berisi 5 tusuk sate melafalkan ayat-ayat suci, segera membakarnya. Dan keanehan terjadi. Saat kendi dibakar, tiba-tiba saja di dalam kerumunan salah seorang warga berteriak kepanasan. Wajahnya melepuh seperti terkena luka bakar. Saat ditenangkan oleh Pak RT, ternyata orang itu tiba-tiba saja mengakui bahwa yang telah menyimpan kendi itu adalah dirinya, karena dia sangat benci
dan menyimpan dendam pada Kang Barna. Karena ulah Kang Barna yang menjadi dukun semasa hidupnya telah menipu dirinya dalam penggandaan uang, hingga dirinya sudah habis-habisan memberikan semua uangnya pada Kang Barna. Tapi ternyata uangnya dipakai oleh Kang Barna untuk membeli motor baru. Saat ditagih, Kang Barna selalu mengatakan padanya bahwa persyaratannya masih kurang. Hingga akhirnya dirinya sadar yang dilakukan Kang Barna hanyalah menipu. Karena itu dia pun menyimpan dendam pada Kang Barna. Dia mengaku kalau dia juga yang membunuh Kang Barna di belakang sekolah dekat sumur. Setelah menceritakan itu semua, tak lama laki-laki itu pun meninggal dunia. Setelah jenazah Kang Barna disempurnakan dan pelaku pembunuhannya sudah terungkap, kini sudah tidak ada lagi cerita warga yang ditampakkan oleh pocong Kang Barna, termasuk Ratna. Hanya saja 3 minggu setelah kejadian itu, Ratna pindah mengajar ke kota asalnya setelah mendapat surat pemindahan tugas dari Dinas Pendidikan.